kemudian tata tertib yang kedua yaitu bagi para pengunjung diperbolehkan mengambil foto maupun video kecuali di tempat pusaka. Dan peraturan yang terakhir yaitu para pengunjung tidak diperkenankan untuk menyentuh benda dan koleksi apapun yang ada di dalam buron. Nah, kalau itu sudah siap, mari kita masuk. Nah kakak, jadi inilah awal dari perjalanan tur kita pada siang hari ini. Jadi kita akan diingatkan kembali dengan rangkaian cerita dari Desa Tegalsari. Nah untuk lebih lengkapnya, mari kita masuk. Jadi inilah Tegalsari. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi Tegalsari ini merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Nah, Tegalsari ini menjadi tonggak dari berdirinya Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Nah, Gebang Tinatar ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Besari dan adiknya, yaitu Kiai Nur Sodik. Nah, Kiai Ageng Hasan Besari ini lebih mengajarkan terkait dengan ilmu keagamaan, sedangkan adiknya Kiai Nur Sodik ini mengurus administrasi dan mengajarkan ilmu kanuragan atau bela diri. Nah kakak, jadi ini ada Al-Quran dengan tulis tangan yang sampai saat ini masih menjadi tradisi dari Pondok Pesantren Takmirul Islam Solo. Jadi ini bukan dari Gebang Tinatar, melainkan hanya kenang-kenangan aja dari Takmirul Islam Solo. Kemudian pada perkembangannya terjadi suatu peristiwa besar di Kesultanan Mataram, yaitu pemberontakan Raden Mas Galindi kepada Pakubuwono II. Jadi Pakubuwono II itu terpaksa meninggalkan singgasananya dan beliau singgah ke Ponorogo ini untuk meminta doa pada Kiai Ageng Hasan Besari agar mendoakan tatanya itu bisa kembali. Nah, dari pondok pesantren tersebut itu lahirlah beberapa tokoh atau tokoh-tokoh ini juga pernah belajar di pondok pesantren ini, namanya Pangeran Diponegoro, Ronggo Warsito, dan Hos Cokroaminoto. Nah, dalam tradisi pesantren ini ada sebutan dalam buron yang kita tempati saat ini. Jadi dalam itu diartikan sebagai rumah dan buron itu guru. Dan bila diartikan secara luas yaitu rumah bagi para guru untuk belajar seperti itu. Lalu dalam buron ini dulunya tidak seperti ini. Jadi dulu tidak terawat. Kemudian beberapa tokoh itu mengusulkan Pak Anies untuk merenovasi dan merawat kembali dalam buron ini sehingga dijadikan sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan pembelajaran di Ponorogo gitu. Nah, Pak Anies juga memiliki satu bangunan tradisional tua kuno yang berada di kediamannya, yaitu Joglo Satrio Pinayungan, yang setelah ini kita akan menuju ke ruang tersebut. Alhamdulillah, Desa Tegalsari ini didirikan oleh salah seorang anak dan menantu dari Ki Ageng Nur Salim Mantub pada abad ke-18. Seperti kita ketahui, Ki Ageng Mantub adalah salah seorang keturunan Panembahan Senopati atau pendiri Kesultanan Mataram Islam yang makamnya berada di Desa Mantub, di Desa Ngasinan, Dukuh Mantub, di Kecamatan Jetis. Ini adalah ilustrasi dari Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Nur Sodik yang pindah dari Kuncen Madiun ke Tegalsari ini ketika mengambil kelapa di Desa Mantub atau Ngasinan. Alhamdulillah, Al-Quran ini masih bisa dibaca. Ini Al-Fatihah, ini adalah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ayat kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ketiga dan ayat keempatnya tidak lengkap, harus dibalik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinunnya dibaliknya. Al-Quran ini mirip dengan Al-Quran peninggalan Mbah Iman Muhammad, murid dari Mbah Wardan yang ada di Tanjung Gunung Badekan. Luar biasa, masih terawat dengan baik. Jadi ingat, kalau ke desa Tanjung Gunung Badekan ada Al-Quran peninggalan Mbah Iman Muhammad. Ini pondok pesantren.
Dan ini adalah ilustrasi ketika Pakubono II atau Sunan Kumbul ke Tegalsari untuk minta bantuan. Dan alhamdulillah Sunan Kumbul ini setelah datang ke Tegalsari mendapatkan bantuan, dan ketika makan jenang katul di Desa Menang, Kecamatan Jambon, mendapatkan inspirasi bahwa untuk mengalahkan musuh harus menyebar pasukan di pinggir tetapi merata, sehingga menyerang dari pinggir tidak langsung ke tengah. Luar biasa. Alhamdulillah di sini juga ada Tegalsari dan tokoh bangsa. Ini Pangeran Diponegoro, putra Hamengkubuwono III. Beliau juga sempat datang ke sini. Kemudian ini ada Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto ini adalah mertua pertama Insinyur Soekarno. Kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno itu memiliki puluhan istri, tetapi istri pertamanya adalah Utari Cokro Aminoto, anak dari Hos Cokro Aminoto. Kemudian ada Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini hidup satu zaman dengan Pakubuwono IX pada zaman penjajahan Belanda. Di sini ada tulisan Raden Abdul Manan Dipomenggolo, pendiri pesantren Tremas Pacitan. Seperti kita tahu bahwa desa Tremas didirikan oleh Mbah Ketok Jenggot. Setelah itu baru didirikan pesantrennya, yaitu pesantren Tremas Pacitan oleh Raden Abdul Manan Dipomenggolo. Kemudian di sini bahwa dalam Guron ini direnovasi dan dibangun kembali oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan Joglo Satrio Pinayungan. Nah, lebih lengkapnya Joglo Satrio Pinayungan Lambat Gantung. Nah, Satrio Pinayungan ini diartikan sebagai pemimpin yang mendapatkan lindungan dari Allah. Kemudian Lambang Gantung ini tempat bergantung rakyat. Jadi pemilik Joglo ini dipercaya akan menjadi pemimpin terpilih yang dilindungi Tuhan dan menjadi tempat bergantung bagi rakyat. Nah, kakak mungkin kita bisa beralih ke sebelah kiri. Ini ada dokumentasi saat Joglo Satrio Pinayungan sebelum direnovasi. Jadi Joglo ini terlihat tidak terawat, bahkan sangat tidak layak. Kemudian oleh Bapak Anies, karena beliau sebagai orang yang terpilih, beliau pindahkan ke kediamannya yang ada di Jakarta. Jadi kayu-kayu ini beberapa yang masih layak dan bagus itu dipindahkan. Di sini ada proses renovasinya. Ini beberapa kayu yang masih layak agar tidak menghilangkan ciri khas dari Joglo yang lama seperti itu. Ini letaknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kediaman Pak Anies.